Sekarang kita bicara tentang mencari proyek. Ya sampean kan tujuannya kan sampean pengen kalau bisnis proyek itu piye sih gitu ya. Yaitu gambarannya mencari proyek itu kayak apa sih? Bagaimana perusahaan sampean itu dapat kesempatan mengikuti tender. Itu yang eh, tema kita sekarang tuh itu. Ya sampean umpamanya ini ya ada tender umpamanya yang gedung apa ini kantor otorita IKN ini umpamanya gitu ya. Itu bisa sampai apa namanya orang bisa dapat proyek bikin kantor ini gimana sih? Opo yo tiba-tiba ditunjuk jadi pemenang atau yo ndak. Nah ceritanya gini. Jadi kalau proyek itu pasti sudah ada perencanaan jauh sebelumnya. IKN itu udah bertahun-tahun sebelumnya direncanain. Ya yang diberitakan sih di akhir-akhir baru direncanain, tapi jauh hari itu pasti misalnya kayak Bappenas atau apa itu udah menyiapkan. Lah, semua pemilik proyek, terutama kalau proyeknya itu cukup besar gitu ya, itu mikirnya tuh sudah lama. Jadi kalau sampean mau dapat proyek di situ, itu tuh bukan pas tender zaman baru datang, boleh nggak saya ikut tender ya nggak gitu. Mulanya ini loh gambarannya sebagiannya itu oh piye sih wong dodolan golek proyek itu gitu. Itu yang pertama ya pasti namanya buat dan cari prospek. Prospeknya nyari proyek itu apa sih? Misalnya PUPR tuh nanti tahun depan tuh proyeknya apa saja gitu itu sudah takon dari awal, bukan pas pengumuman zaman baru ikut dong gitu nggak bisa. Jadi dari awal tuh zaman sudah tahu duluan, zaman harus kenalan dulu sama pemilik proyeknya, terutama tuh yang berurusan dengan perencanaan proyek itu sopo toh gitu. Jadi setiap pemilik proyek itu pasti menugaskan salah satu bagian atau sekelompok orang gitu ya, tim proyeknya dia gitu ya, untuk merencanakan itu semua. Jadi itu yang sampean perlu cari umpamanya di PUPR tuh sopo toh sing ngurusi ini yang bagian IKN. Oh ternyata grupnya grup yang itu ya di gedung yang itu, di gedung PUPR yang Jakarta itu. Terus project manajernya sopo tuh, Pimpronya itu sopo. Itu yang sampean ajak ngobrol, sampean cari infonya gimana. Ya orang tuh juga nggak bisa tiba-tiba sampean nggak kenal terus dikasih info banyak itu ya nggak bisa juga. Jadi ya sidik-sidik ya pelan-pelan kenal. Ya gitu itu ya di kalangan orang yang nyari proyek ya wis wajib. Jadi pas tender itu mereka itu sudah kenal, sudah tahu infonya, oh nanti akan tender kapan gitu itu sudah tahu. Nah, nanti targetnya opo yang nyari prospek kayak gitu itu targetnya opo? Ini loh, dapat undangan tender atau dokumen tendernya ini loh nanti kamu kalau mau ngasih penawaran ini mau nggak ikut ikut tender gitu itu tujuan dari nyari prospek ini tadi itu begitu. Ini kalau di perusahaan tuh kadang-kadang disebutnya misalnya oh pengembangan bisnis gitu ya sing ijo pengembangan bisnis bisnis development ngono kayak gini contohnya itu. Jadi dia bikin prospek atau nyari prospek. Bikin prospek itu misalnya gimana? Nek sampean belum tahu yo, perusahaan-perusahaan yang konsultan-konsultan besar itu mereka itu bukan misalnya kementerian ini tuh proyeknya opo toh gitu itu enggak gitu. Mereka tuh datangin ini ya harusnya nanti di kementerian ini tuh
harusnya begini aja loh. Itu dibuat butuh, nek sing lebih maju bikin bohirnya itu jadi butuh bikin proyek. Rasa jauh-jauh ke sana. Wah, ini sekarang cari prospek aja dulu, jangan kenalan sehingga ujungnya itu adalah sampean kalau ada tender tuh dapat undangan, dapat dokumen tendernya gitu. Lah nanti setelah itu ya sampai nyusun penawaran ya ikut tender. Itu tadi hasilnya apa nek tender tuh sampean hasilnya itu kan proposal penawaran loh, nek menang ya syukur, nek ora ya piye meneh gitu ya. Tapi kalau misalnya sampean menang dapat ngikutin tender ini sampean menang, itu terus nanti sampean dapat proyeknya di akhirnya itu yang dapat proyek ini. Nah, kalau dapat proyek baru sampean kerjakan. Gitu. Nanti sampai kapan sampai mengerjakan proyek? Sampai dapat berita acara serah terima keseluruhannya. Jadi selesainya proyek itu adalah kalau progres 100% selesainya proyek ini ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemilik proyek. Tanda tangan proyek selesai, itu baru selesai. Jadi sampai nek misalnya bikin gedung terus, oh wis beres nih gedungnya sudah bisa, airnya sudah ini, udah ngalir, gedungnya udah jadi, berarti udah selesai belum? Mungkin perlu ditesnya, diuji dulu, bener nggak kalau dikocorin airnya tuh seharian tuh bener-bener masih ngocor airnya, torennya cukup, piye misalnya gitu loh ya. Belum lagi nanti dokumen-dokumennya. Lah sampean masang AC ini gambarnya mana dokumennya. Nanti nih misalnya AC-nya rusak saya gimana? Misalnya gitu ya. Dokumen-dokumennya belum lengkap. Jadi kapan proyek itu disebut selesai? Kalau berita acara serah terima selesainya proyek itu ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk secara resmi oleh pemilik proyek. Oh, itu baru benar-benar selesai. Sampai dapat itu berarti proyeknya belum selesai. Yo ujung-ujungnya nek sampean yo duitnya dapat laba lah ya embus piro gitu. Tapi kalau sampean pengen dapat proyek itu kayak begini, cari prospeknya itu jauh sebelumnya, bukan pas tender baru geragapan ngono lho. Pesannya tuh itu. Nah, tapi untuk bergaul dengan pemilik proyek ini kan sampean juga mesti ngerti dulu bahwa sebenarnya pemilik proyek ini maunya gimana sih, apa sih yang akan dia lakukan agar proyek ini bisa berjalan sampai selesai itu piye sebenarnya. Nah, itu sampean perlu tahu sehingga kalau ngobrol juga sampean jadi kelihatan tahu itu, walaupun nggak mendalam gak apa-apa. Wong dodolan itu orang jualan tuh nggak pernah tahu mendalam. Tahunya biasanya permukaan dituanya yang lebih mendalam enggak. Tapi maksudnya secara permukaan tuh sampean wis ngerti lah. Nanti nak mendalam wis ono insinyure misalnya ini gimana nanti otak ukurannya tiangnya ini gimana biar kuat ya, tinggal panggil aja insinyur gitu. Tapi kalau sampean mau, sampean yang jadi tugas yang cari proyek itu tadi ya intinya ya bergaul gimana caranya dapat undangan atau dokumen tender itu tadi. Terus nanti diikutkan tender sampean mengajukan penawaran, kalau ini dapat proyek kerjain gitu ya. Jadi nek mendapatkan proyek ini prosesnya panjang, bisa tahunan, berkawan dulu. Lah berkawannya sama siapa? Kan misalnya sama datang ke PUPR, wah orangnya bisa 1.000 orang, 2.000 orang, piye zaman harus tahu sebenarnya siapa sih yang ngurusin itu. Nah, apa yang terjadi? Kalau misalnya nih ya, misalnya oh, jangan PUPR lagi lah, misalnya yang Hermina ini ya, PT
yang PT Hermina ini misalnya dia bikin rumah sakit di IKN gitu. Apa sih yang terjadi di sana itu? Di perusahaannya itu apa? Pasti mereka membentuk tim atau menunjuk menunjuk tim untuk membuat desainnya atau rencananya gimana nanti. Itu yang pertama, pasti ada tim itu. Timnya itu biasanya yo insinyurnya, terus dokternya, umpamanya yo ada dokter perencana itu ada nanti rumah sakit yang bagus untuk IKN itu yo. Misalnya oh mungkin di awal akan banyak ini jadi IGD-nya itu di bagian depan, terus nanti yang bagian apanya itu di bagian belakangnya itu harus disediakan tempat untuk santai umpamanya. Jadi perencanaan itu juga jauh sebelumnya, bukan tahu-tahu bangun rumah sakit. Nah itu yang ada tim sendiri lah. Itu pastilah yang pertama semen harus kenal tuh siapa sih orang kunci di grup yang diserai itu. Istilahnya pimpro nih sopo sih di bagian rencana teknis atau desain itu sopo itu. Yang hitung-hitung perencanaan rumah sakit itu sopo. Itu yang pertama. Dan nanti hasilnya apa tuh dari desain itu? Dari rencana itu hasilnya apa? Pasti nanti permintaan pengadaan. Jadi urus dibeli atau diadakan toh. Umpamanya pengen bikin rumah sakit itu ya dari keluar dari situ itu permintaan buat rumah sakit gitu. Ya sembuh permintaannya dari siapa, tapi yang pasti dari tim ini akan menghasilkan spesifikasi barang atau jasa yang diperlukan. Makanya rumah sakit ini kalau ini perlu kontraktor yang berpengalaman 5 tahun, minimumnya 5 proyek rumah sakit sebelumnya, mobil lah pokoknya apa namanya ketentuan apa saja yang mesti dipenuhi biar rumah sakit itu jadi. Itu yang di bagian awalnya itu, yang di bagian desain atau rencana teknik. Itu spesifikasi barang dan jasanya sudah ditentukan, nanti keahlian yang diminta itu sertifikatnya apa saja. Wis contohnya gitu. Tapi intinya pokoknya mereka jadi sudah tahu bahwa yang diminta itu yang harus diadakan itu adalah rumah sakit ini nanti oh barangnya begini, jasanya, konstruksinya begini begitu gitu ya. Misalnya AC-nya harus bisa dingin sampai 16 gitu karena ada orang yang mungkin perlu apa namanya AC-nya tuh harus dingin banget umpamanya loh itu. Jadi yang masalah-masalah teknis itu diselesaikan di bagian desain rencana. Kalau pengen sampai dari awal oh, langsung nyambung gitu ya sampean mesti kenal setidak-tidaknya salah satu personel yang berpengaruh di bagian itu. Ya yang paling gampang lu kenal direktur itu paling gampang. Nah kenal direktur wis bawah-bawahnya ya kudu kenal tapi maksudnya bawah-bawahnya wis keder sih nek sampean kenal direktur. Oh direktur urung cukup. Ono wong sing kenal oh, interinya kadang kenal tuh kenal Kapolres direktur wedi karo Kapolres ini yo ono wae tapi ini bukan untuk ditiru ya tapi yo realnya itu kayak gitu jadi kadang-kadang itu sing menang bukan menang tender ya sing diikutkan di tender itu sing rekomendasi Kapolres rekomendasi Bupati rekomendasi Pak Gubernur, rekomendasi Pak Menteri. Ngono wis meneng-meneng ono wae.
serasa diomongin. Tapi ya intinya sampean harus kenal setidak-tidaknya tuh orang dari tim ini biar orangnya, oh nanti kalau ini PT Uro itu harus diikutkan, dia pinter bangun rumah sakit umpama. Terus berikutnya itu ya pengadaan itu yang melakukan tender itu tuh, sampean misalnya dapat, oh diikutkan tender, nanti ujungnya itu kan hasilnya itu kan kontrak ya, sampean dapat order atau dapat kontrak gitu. Dan nanti kalau sampean dapat order itu nanti terus ada pelaksanaannya atau konstruksinya. Misalnya pelaksanaan itu maksudnya nih, sampean ordernya itu order pembelian barang, umpamanya beli, oh rumah sakit itu beli opo lah, misalnya beli AC apa. Nek barang ya sampean melaksanakan dengan mengirim barang. Nek misalnya konstruksi ya sampean melaksanakan konstruksi ini. Ini proyeknya itu yang ini itu ya. Ya nanti kadang-kadang jadi sampean juga harus kenal orang yang bagian yang mengadakan tender ini, sampean takon, sampean tanya, itu yang ngurusin tender di PT Hermina itu tim yang mana, sama harus gule. Nek pengen sampean, ya itu namanya perjuangan wong, perjuangan wong jualan cari proyek ya ngono. Wah, aku ya ora mesti iso, wong kudu ngomongnya pinter, bukan bukan ngomong pinter ya, tapi ngomongnya itu semana lah dulu. Nek berteman ya sing gampang. Syukur-syukur raine yo memper. Koyo aku rada angel terus. Tapi ya nek sampean kan pinter ngomong, tapi sampean iso melok. Malah beda. Wis lanjut deh. Yuk, jadi sampean bagian pengadaan yo kudu ngerti yang mengadakan tender itu sopo. Tapi sampean nggak cukup kenal pengadaan tahun gitu. Nanti rekomendasinya itu seringkali dari bagian desain, bagian perencanaan gitu. Nanti juga kalau misalnya pelaksanaan konstruksi kan dari tim Herminanya juga pasti punya tim tuh untuk ngawasin itu atau gimana, atau mungkin manggil konsultan, oh pengawas, itu tuh pasti ada orang Herminanya juga pasti ada. Nanti pasti yang orang yang pengalaman sebagai di pelaksanaan konstruksinya orang Herminanya juga kan bilang, dulu itu ya si PT A, PT dan PT B itu kalau ngerjain proyek itu lancar, bagus gitu, umpama. Dia juga pasti akan punya suara untuk nanti sebaiknya yang ikut tender tuh sopo gitu. Nggak kadang-kadang nih, bahkan bukan hanya sampai pekerjaan konstruksi nih, kadang-kadang sampai penggunanya gitu, misalnya oh tim manajemen rumah sakit itu, manajemen rumah sakit itu dudu sing duwe rumah sakit loh yo, sing duwe rumah sakit itu ono dhuwure meneh, sekolah kok ya yayasan ngono. Jadi rumah sakit itu bersalah satu cabang, untuk dia mungkin punya 5 rumah sakit, 10 rumah sakit. Jadi nih sing dokter itu sing waduh, bangunan si PTA itu bagus. Jadi kalau ini tuh gimana ya, suasananya tuh enak gitu, bangunannya itu kalau bikin suasananya nyaman untuk dokter-dokter semua. Tapi ya sing pasti ya sing bagian perencana ini sampean kudu ono sing kenal, bagian pengadaan yang mengadakan tender itu sapa ya sampean kenal, terus sampean pelaksana konstruksi ini kenal, syukur-syukur sampean kenal atasannya lagi, direktur ya apa sembuh lah, sampean udah ngerti nih urusan ngomong-ngomong gitu. Wis mudeng ya. Jadi sampean dodolan iki kudu ngerti apa sih yang terjadi di timnya klien atau timnya pemilik proyek itu apa. Jadi sejak awal ya sampean mlaku-mlaku kenal, mulane kan ada itu sing urusane gaweane golo,
Maksudnya iki jenenge belum tentu seneng golek, ono juga sing soro nek golek, tapi ya berhubung dia pengen kenal direktore sing senengane golek umpamanya ya wis piye meneh pokoke piye carane sampeyan tuh kenal dan mendapatkan informasi dan kalau pas interview diundang, syukur-syukur menang ngono lho. Wis ya.